Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai kearifan lokal cagar alam Pager Wunung pada materi etika lingkungan. Kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Rafa Evan Pradama dengan NIM 2304120069. Saya Diani Dwi Banuan. Saya Diani Dwi Banuan dengan NIM akhir 60. Saya Kariska Gadistianda dengan NIM akhir 18. Saya Indahayu Mukarromah dengan NIM akhir 62. Saya Harun Hafiz Al-Ghifari dengan NIM belakang 65. Dalam PPT ini berisi yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua sejarah cagar alam, ketiga keanekaragaman flora dan fauna, keempat kearifan lokal hutan larangan Darupono, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi yang dijadikan pedoman dalam beraktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup mereka. Salah satu kearifan lokal yang terdapat di Jawa Tengah adalah cagar alam Pager Wunung yang terletak di Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Cagar alam Pager Wunung ini dibentuk dengan tujuan melindungi flora dan fauna agar tidak punah dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Cagar alam Pager Wunung Darupono memiliki keanekaragaman berupa flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan cagar alam ini dinilai memiliki nilai mistis oleh masyarakat sekitar karena pada zaman dahulu hutan tersebut merupakan tempat pembantaian warga yang dituduh sebagai pengikut PKI. Selanjutnya itu sejarah cagar alam Pager Wunung. Pada awalnya cagar alam Pager Wunung adalah sebuah hutan larangan yang dikenal dengan berbagai cerita mistisnya. Kemudian, tanggal 21 Januari 1993, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menunjuk kawasan ini sebagai cagar alam dengan tujuan melestarikan kayu jati dan mempertahankan nilai estetika. Kemudian, pada Februari tahun 2000, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melakukan rekonstruksi tata batas dan kemudian Menteri Kehutanan menetapkan hutan ini sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi cagar alam pada tanggal 19 April 2004. Selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman flora dan fauna yang ada di hutan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, cagar alam Pager Wunung sendiri memiliki beragam jenis flora dan fauna. Jenis-jenis flora tersebut diantaranya jati, bendo, bonjengkol, snorkeling, ingas, gondang, luwingan, suren, sekelayu, serut, lanjut, iwil-iwil, salam, jambu, belimbing, kemadu, secang, bambu, dan paku-pakuan. Sedangkan untuk jenis faunanya sendiri adalah monyet ekor panjang, tutung, biawak, terenggiling, ayam hutan, ular, elang, kutilang, perenjak, sesap madu, babi hutan, dan masih banyak lagi flora dan fauna yang ada. Kemudian kegiatan pemeliharaan flora dan fauna. Untuk kegiatan pemeliharaan flora dan fauna yang dilakukan di cagar alam Pager Wunung Darupono yang berdasarkan pada
RPJP Cagar Alam Pagar Gunung Darupono periode 2014 sampai 2023 yang telah disahkan oleh Dirjen PHKA nomor 49 garis miring 4/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang memuat visi misi dan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun. Pada Cagar Alam Pagar Gunung terdapat satu pohon jati berukuran besar yang menjadi ikon dari cagar alam ini. Pohon jati ini berusia 212 tahun atau ditanam sekitar tahun 1807. Namun, pohon jati ini telah tumbang pada tahun 2019 dan potongan batangnya masih dijadikan ikon sampai saat ini. Yang dipajang di depan pos pengawas cagar alam. Selanjutnya mengenai kearifan lokal pada hutan larangan Darupono. Hutan Darupono awalnya ini menjadi tempat pembantaian warga yang dituduh sebagai pengikut PKI, sehingga hutan Darupono ini dikenal dengan cerita mistisnya. Akibat dari sejarah kelam tersebut, warga sering mengalami kejadian di luar nalar, seperti didatangi sosok tanpa kepala, panas dingin tanpa sebab, dan bahkan parahnya lagi sampai ada yang meninggal dunia. Cerita ini berkembang dengan cepat dari mulut ke mulut, yang menyebabkan warga enggan mengambil sumber daya yang ada di hutan Darupono. Kepercayaan ini menjadikan sumber daya dan ekosistem dalam hutan Darupono ini masih terjaga kelestariannya. Menurut hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Kepala BKSDA, hal ini pula yang menyebabkan warga dilarang sembarangan memasuki kawasan hutan dan harus memiliki surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI sebelum memasuki kawasan cagar alam Pagar Gunung Darupono ini. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu cagar alam Pagar Gunung merupakan sebuah kawasan konservasi berupa hutan larangan yang di dalamnya terdapat flora dan fauna yang dilindungi dan dikelola oleh masyarakat dan BKSDA. Cagar alam ini memiliki luas sebesar 33,20 hektar. Hutan larangan Darupono mempunyai banyak kisah mistis yang beredar di masyarakat sekitar. Kisah-kisah tersebut memunculkan sugesti tersendiri bahwasannya siapapun yang merusak atau mengganggu ekosistem serta mengambil hasil hutan akan mengalami hal yang tidak masuk akal, seperti sakit tanpa sebab dan lebih parahnya lagi sampai meninggal. Oleh karena itu, ekosistem dan keanekaragaman hayati di cagar alam Pagar Gunung masih terjaga hingga kini tanpa ada kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai pemaparan artikel yang telah kami buat. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.